الحمد لله الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض سهور فعيا والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها أجر الحسنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله دائي بقوله وفعله إلا رشادا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة النام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل طاعات. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب أعطني محبتك ومعرفتك. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Karena itulah karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat panjang umur sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan sholat Jumat. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga serta tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para awliya Allah serta umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menjaga kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan penuh kesadaran dan keinsyafan. Karena hanya dengan takwalah jalan kita mendaki Allah Subhanahu wa taala, mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil hayati akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena hari ini kita semua telah memasuki tanggal 10 Sya'ban 1447 Hijriah. Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam penanggalan Hijriah. Sya'ban termasuk bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain bulan yang keempat yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, menurut Syekh Kiai Haji Ahmad Sahibu Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu, dalam salah satu kuliah subuhnya, Sya'ban merupakan bulan yang di dalamnya ada peristiwa yang disebut Rajanya Amalia, yang dikenal dengan nisfu Sya'ban, yakni melaksanakan sholat sunat 100 rakaat. Pesan beliau, menghadapi sholat nisfu Sya'ban jangan dimulai dengan perasaan megah, sungkan, tapi niatkan lillahi ta'ala. Oke, ulah dipelaikan karena solat nisfu Sya'ban, sebab ada hadisnya. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama terutama para awliya Allah juga melaksanakan solat tersebut. Hal ini dijelaskan dalam kitab Ghaniyatut Thalibin
karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qaddasallahu sirruhu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, di malam nisfu Sya'ban diangkatnya amal-amal manusia selama 1 tahun yang lalu. Oleh karena itu, di bulan Sya'ban ini, marilah kita berkokoh keimanan dan ketakwaan kita. Mumpung masih ada waktu, mumpung ada bulan Sya'ban yang penuh dengan keutamaan dan keistimewaan. Hadirin yang berbahagia, kata Sya'ban berasal dari kata syi'ab, bisa dimaknai sebagai jalan setapak menuju puncak. Artinya, bulan Sya'ban adalah bulan persiapan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk menapaki dan menjelajahi keimanannya sebagai persiapan menghadapi puncak bulan Ramadan. Meniti perjalanan menuju puncak bukanlah hal yang mudah, memerlukan persiapan-persiapan yang terkadang sangat melelahkan dan menguras energi. Ingatlah pekerjaan mendaki gunung yang mengharuskan berbagai macam pelatihan. Begitu pula meneliti langkah menuju puncak selama bulan Sya'ban. Tentunya pendakian ini mengharuskan kesungguhan hati dan niat yang suci. Mendaki adalah usaha menuju yang lebih tinggi yang harus dilalui dengan susah dan payah. Kepayahan ini akan terasa ketika kita memilih berpuasa di bulan Sya'ban sebagai bentuk pendakian menuju puncak. Persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendakian menuju puncak di bulan Sya'ban ini juga dapat dilakukan dengan cara banyak beristighfar dan meminta ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, baik dosa yang kasat mata maupun dosa yang adanya di dalam hati dan tidak kasat mata. Dan justru dosa terakhir inilah yang terkadang lebih menumpuk dibandingkan dosa kelakuan. Ujub, riya, pamer agar dilihat orang lain. Sum'ah, pamer agar didengar orang lain. Takabur, dan lain sebagainya. Coba kita dalami Quran Surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an waj'ala lakumus sam'a wa absara wa af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Bukankah ayat tersebut seolah mewajibkan manusia agar selalu insaf dan sadar bahwa berbagai anugerah kita di dunia ini, jabatan, kekuatan, kekayaan, kegagahan, kepandaian, dan semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia pada awalnya tidak mengerti suatu apapun. Karenanya, jikalau sampai terbesit dalam hati kita sebagai manusia akan kepemilikan dan keakuan, sadarlah bahwa itu adalah kesombongan dan ketakaburan. Apalagi jikalau perasaan itu disertai dengan kesengajaan menafikan Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah bertobat. Allah sendiri mengancam orang-orang seperti ini dalam surah Thaha. Wa ma'arada an dzikri fa inna lahu ma'isha tafanka fanahsuruhu yaumal qiyamah a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban adalah sejumlah peristiwa penting yang bersejarah. Peristiwa-peristiwa ini bisa dipandang bukan semata sebagai faktor historis, tapi juga pertanda bahwa Allah memberikan perhatian spesial terhadap bulan ini. Yang pertama, pada bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tercantum dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallim taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi, hai orang-orang yang beriman,
salawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Wajar sekali bila Syekh Abdul Qadir Al-Jalali Qaddasallahu sirruhu menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak salawat di bulan Sya'ban, di samping bergegas membersihkan diri atau bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang sudah lewat guna menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Kedua, bulan Sya'ban merupakan saat diturunkannya kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhazzab menjelaskan bahwa Rasulullah menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun selama hidupnya. Dimulai dari tahun kedua Hijriah setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Sya'ban. Ramadan merupakan bulan paling mulia di antara bulan lain. Artinya, Sya'ban merekam sejarah penting diresmikannya kemuliaan Ramadan dengan difardukannya puasa bagi kaum mukminin selama sebulan penuh. Sya'ban menjadi tonggak menyambut bulan suci sebagai anugerah besar dari Allah yang melipat gandakan pahala segala amal kebaikan di bulan Ramadan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga, bulan Sya'ban juga menjadi sejarah dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam yang sebelumnya ada di Masjidil Aqsa. Peristiwa peralihan kiblat ini ditandai dengan turunnya ayat 144 dalam surah Al-Baqarah. Qad nazata qalluba wajhika fis sama'i wal nuwallinnaka qiblata tardaha fawalli wajhaka syahral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu kerap mengedahkan ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kiblat menjadi simbol tauhid karena seluruh umat Islam menghadap pada satu tujuan. Beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram juga menegaskan bahwa Allah tidak terikat dengan waktu dan tempat. Hal ini ditunjukkan dengan sejarah perubahan ketetapan kiblat yang tidak mutlak dalam satu arah saja. Umat Islam tidak sedang menyembah Ka'bah ataupun Masjidil Aqsa, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai penghujung khutbah ini di bulan Sya'ban yang penuh fadilah ini, marilah kita bersama-sama melakukan perjalanan spiritual guna mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan berbagai amal soleh dan meminta pengampunan atau maghfirahnya, sehingga kita akan sampai di puncak nanti sebagai insan yang siap menjalankan keinsafannya di depan Sang Khalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.